Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 206 Pelarian Rahasia. Cinta bahagia tertulis di mana-mana. Dari belakang, saat suara yang dalam dan memikat itu mencapai telinganya, seluruh tubuh Sadowan membeku saat ia melihat Grey Wolf menundukkan kepalanya untuk berdiri di sana dengan hormat. Ia tak dapat menahan diri untuk mengutuk dalam hati dengan penuh semangat di mana kode persaudaraan. Kau bahkan tidak memberitahuku bahwa Tuhan datang. Dengan cepat ia membalikkan badan dan melihat wajah sang penguasa yang membesar tepat di depan matanya. Sudut mulutnya tertarik kaku ketika ia menyapa, "Tuanku. Tuanku." Apakah akhir-akhir ini wajah tuan ini dipenuhi dengan cinta yang membahagiakan? Tuan neraka itu bertanya dengan mata dingin, tatapan tajam dan dingin itu jatuh pada bayangan satu, menimbulkan hawa dingin yang tak terlukiskan ke dalam hatinya yang melemah. Tidak, sama sekali tidak. Kepala Grey Wolf tertunduk, pemandangan yang menyedihkan. Tuan ini sepertinya mendengar bahwa Anda agak penasaran dengan pria. Kalau begitu, Grey Wolf. Lempar Sadowan ke menara angin jernih agar dia bisa mengamati dengan saksama selama 3 hari. Setelah mengatakan itu, Tuan neraka itu berbalik untuk kembali ke kamarnya. Tuanku. Wajah Sadowan tampak muram saat dia berteriak menentang kepergian penguasa neraka. Bawahanmu sama sekali tidak tertarik pada pria dan aku juga tidak ingin tahu tentang mereka. Bawahanmu tidak ingin pergi ke menara angin bersih. Hehehe, sebaiknya kau berhenti memohon saja. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Ayo, atas nama persaudaraan, aku akan mengantarmu sendiri. Hahaha. Grey Wolf tertawa terbahak-bahak dengan jahat atas kemalangan Sadowan, menepuk bahunya sambil menarik Sadowan keluar. Sadowan melotot tajam ke arah Grey Wolf dan berkata dengan marah, "Grey Wolf. Kau melakukannya dengan sengaja, bukan? Aku mengedipkan mata padamu berkali-kali dan kau tidak menyadarinya. Siapa yang bisa kau salahkan? Ayolah, Tuhan sudah menunjukkan lebih banyak belas kasihan kepadamu. Ketika aku dilemparkan ke menara angin bersih sebelumnya, aku tidak hanya diminta untuk mengamati. Kali ini berbeda untukmu karena kau hanya perlu mengamati mereka dengan saksama sehingga kau tidak akan mengajukan pertanyaan seperti ini lagi." Dan begitu saja, dengan Grey Wolf yang baru kembali 2 hari, Sadowan dikirim ke menara angin bersih. Dan semua ini, tidak ada hubungannya dengan Feng Jiu di halamannya yang pikirannya hanya dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang mempersiapkan dirinya untuk melarikan diri. Siang hari berikutnya, serigala abu-abu datang ke halaman Feng Jiu dan pergi ke pintu untuk mengetuk dokter hantu. Di dalam kamar, Feng Jiu membuka pintu dan keluar. Melihat itu adalah serigala abu-abu, dia bertanya dengan sedikit bingung, "Ada apa?" Serigala abu-abu ini masih berani menemuinya lagi. Apakah dia tidak takut dia akan menyuntiknya lagi? "Tuan ingin kau pergi makan bersamanya," kata Grey Wolf sambil menatap wajah yang penuh noda hitam dan hijau itu, tidak mengerti mengapa tuannya ingin meminta anak ini untuk makan bersamanya. Mendengar itu, Feng Jiu tertawa malu dan berkata, "Tidak perlu, tidak perlu. Kau katakan saja padanya bahwa aku sudah makan." Begitu suaranya jatuh, dia segera mundur kembali ke dalam kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Melihat hal itu, alis Grey Wolf berkerut namun tidak berani menarik paksa orang itu kembali, dan karenanya dia kembali untuk melaporkannya kepada Tuan. Di halaman utama, setelah mendengar laporan Grey Wolf, wajah penguasa neraka sedikit menggelap saat dia berpikir, wanita ini, menghindarinya. Melihat warna wajah tuannya tidak tampak begitu cantik, serigala abu-abu tidak berani mengatakan apa-apa tetapi hanya berdiri dengan rapi dan sopan di samping untuk berjaga-jaga. Pada saat itu, seorang kultivator berjubah hitam kemudian masuk dengan langkah tergesa-gesa untuk membungkuk memberi hormat dengan satu lutut sebelum dia berkata, "Bawahanmu memberi hormat kepada Tuan." Penguasa neraka menatapnya dan bertanya, "Mengapa kamu kembali?" "Yang mulia, bawahan Anda berhasil menangkap orang itu. Dia sedang menunggu interogasi yang mulia." Mendengar perkataannya, mata penguasa neraka menyipit dan dia segera berdiri untuk berkata, "Pimpin jalan." Dan Feng Jiu yang mendengar berita bahwa Tuan akan meninggalkan istana menunggu hingga hari sudah malam setelah tetua Lin selesai memeriksa tanaman obat sebelum dia menyelipkan ginseng berusia 1000 tahun itu ke dalam ruangan, kemudian dia melangkah keluar dengan angkuh, melewati susunan penghalang untuk meninggalkan menara medis. Malam itu ketika penguasa neraka kembali, Pak Tua Lin datang dengan tergesa-gesa untuk melapor dengan panik, "Tuanku. Bencana. Hantu mencuri ginseng berusia 1000 tahun dan melarikan diri."